Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting altcoins ya. Nah, kita update sedikit kondisi BTC ya, dan mulai terlihat ya koreksinya. Jadi ya makanya kenapa gue bilang kalau dia daily close-nya itu nanggung, seringkali terjadi fake out. Belum pasti, belum ketok palu sampai jam 7 pagi besok, tapi ya seringkali terjadi seperti ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, ada sedikit dulu preview untuk besok pagi ya. Jadi BlackRock baru saja mengisu, atau lebih tepatnya salah satu analis dari BlackRock baru saja mengisu bahwa ada serious Fed warning yang dimana bisa membuat kripto drop sampai 50%. Ya, lebih tepatnya mungkin Bitcoin bisa drop sampai 50%. Ini untuk detailnya kita akan bahas besok ya, karena kalau dibahas juga di sini videonya bakal kepanjangan dan ya berantakan semua lah. Jadi buat lo yang penasaran mengenai isu dari BlackRock ini, nanti boleh mampir di DCWT sesi pertama yang besok kita akan upload ya. Selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Hari ini kita akan keluar beberapa data penting dan gak main-main pentingnya itu ya, karena akan keluar data CPI dan core CPI, plus ada satu bumbu tambahan di jam setengah 10-nya akan ada crude oil inventories. Tapi menurut gue yang paling penting ini sih, 3 data penting yaitu core CPI, CPI monthly dan juga yearly. Itu akan keluar setengah 8 semua. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segini, siap-siap akan kemungkinan besar terjadi volatility begitu ya. Jadi ya intinya dekat-dekat jam segitu sampai US market open boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Sekali lagi buat lo yang konservatif, buat yang agresif ya monggo silahkan ya. Nah, kalau buat ada yang bertanya-tanya kenapa CPI ekstra penting, karena CPI ini simpelnya adalah menghitung inflasi. Nah, kebayangkan otomatis itu akan sangat berpengaruh terhadap ya penurunan dari interest rate begitu ya. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke komen. Yang pertama kita akan bahas dulu dari Lisa Dea. Berkat info video ini nggak pakai lama, langsung open short meme coins karena rata kanan biar cuan luber. Waduh. Ya pokoknya selama ada setupnya ya dan bisa ngikutin risk reward ratio dengan baik ya nggak masalah begitu. Tapi ya hati-hati aja. Kalau gue sih tetap remindernya jangan sampai over leverage gitu. Next dari gagal naik haji. Waduh, ya semoga naik haji nih gara-gara cycle ini ya. Turun sampai kerak bumi kok. Waduh ya. Ya kalau gua sih tetap targetnya antara 30, 50, 70. Kita lihat aja bisa sampai sedalam apa. Tapi jangan sampai jadi tebak-tebakan gitu. Kita di mana berhentinya. Gak usah tebak-tebakan. Kita enjoy aja market mau kemana. Begitu ya. Next dari Joy of Tara kayaknya ya. Joy of Tara. Apakah lebih bagus kita masuk meme coins pas BTC turun atau lumayan ngedown dan itu pun dengan average down? Jadi enggak ngikutin FOMO. Thank you Mr. Toshi ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang meme coins itu ya kalau gue pribadi sih caranya paling gampang ya, kita jangan terlalu gede alokasinya gitu. Untuk meme coins jangan sampai terlalu banyak karena gue ada pernah beberapa kasus ya portonya isinya meme coin semua begitu. Jadi makanya ngedropnya tuh bisa sampai ya 80-70% begitu. Nah rata-rata yang minusnya 70-80 tuh isinya meme coin semua. Jadi kalau menurut gua cara paling gampang adalah mitigasi resikonya dengan alokasi jangan terlalu besar. Nah kedua, untuk timingnya kalau menurut gua sih meme coins biasanya akan lebih gila kayak altcoin season, di mana dia butuh liquidity, di mana sudah terjadi QE, balance sheet sudah mulai naik, lalu interest rate sudah di bawah begitu. Jadi ya itu aja sih kalau menurut gua, kalau mau lebih aman. Tapi kalau mau nyicil dikit-dikit ya silahkan sih ya, tapi yang penting paling awalnya adalah kita jangan terlalu besar alokasinya di meme coins begitu ya. Next dari Encek Cuan, mindset trading yang baik bukan buat cepet kaya, tapi ibarat dagang. Thank you Kotoshi dan tim TCI. Benar, benar ya. Jangan punya mindset bahwa market ini adalah mesin untuk kaya dalam sehari. Begitu ya. Orang-orang yang memperlakukan cara berpikir seperti itu, yang ada bukannya profit, bukannya cuan dari market, malah malah dipadok ya. Bukan dipadok, apa bahasa normalnya ya. Malah ditodong sama market. Ya ujung-ujungnya malah kita yang boncos. Jadi ingat, semakin time frame kita pendek berpikirnya, semakin gampang kita boncos di market. Jadi ya harus kayak dagang mikirnya ya. Next dari G Play Olem ya. Kok saya setiap bulan ada uang dingin sekitar 1000 USD. Kalau saya bagi porto di BTC 30% dan di altcoins yang market cap-nya 10 besar 70, apakah bagus? Kalau buat gue sih mending dibalik ya.
Mendingan BTC 70%, altcoins 30%. Gua sih tetap stick with that rule karena gini, walaupun 10 besar, itu pada faktanya kita ingat ya dulu Matic itu selalu, ya bukan selalu lah, sering banget di top 10. Dan sekarang kalau lu cek Matic itu sekarang dalam kondisi cukup terpuruk. Ya mana Matic? Matic, wow, turunnya sampai ke 31. Nah jadi ya kita harus ingat juga gitu, walaupun kesannya top 10 sekarang, nanti ya di cycle ini nggak pasti selalu di top 10 juga begitu. Yang selalu pasti di top 10 adalah BTC. Maka dari itu kalau gue sekali lagi lebih aman 70% BTC ya, 30% altcoins. Nah, altcoinsnya apa? Ya kalau bisa sih yang di top 10 itu mengurangi resiko ya. Tapi kalau dari awalnya 70% altcoins ya cenderung bahaya begitu ya. Nah, ini bener nih kebalik, BTC 70%, altcoins 30%. Mantap. Ya, jadi boleh banget kayak gitu. Dan DCA aja, DCA tinggal ikutin antara mau DCA murni atau mau DCA yang kayak di DCWT. Kalau gue sih lebih prefer yang kayak di DCWT ya, supaya kita bisa ya barang-barang market turun kita akumulasi gitu ya. Next dari Ibu Sariah ya, hadir kok. Terima kasih sarannya kemarin tentang altcoin. Subuh tadi sempat keluarin beberapa altcoin saya pada waktu harga naik. Ada beberapa minus sedikit tetapi saya tetap keluarin sebelum jatuh lagi ke bawah. Terima kasih atas saran dan edukasinya kok. You're welcome ya, you're welcome. Next dari pesan 6883. Minta saran Bang Toshi. Kalau gitu sebaiknya DCA altcoin dari sekarang atau nanti aja tunggu balance sheet udah mulai naik dan interest rate udah di bawah Bang. Mohon penjelasannya. Makasih Bang Toshi. Kalau menurut gua, sekarang boleh aja cicil dikit-dikit, tapi ya dengan plan yang kita udah bahas ya. Kita sekarang dalam tahap-tahap 50% ya, masih dalam peluru 50%. Jadi misalkan lu punya duit 1 juta dibagi 10. Nah, sekali nembak kan berarti 100 ribu. Sekarang kita masih di level 50%. Berarti hanya 50 ribu saja. Dengan seperti itu, resikonya mungkin cenderung akan lebih kejaga begitu ya. Atau kalau lu benar-benar ngerasa bahwa gue sayang nih duitnya gitu, misalkan gue ngerasa bahwa aduh ini duitnya daripada gue paksain sekarang takut drop lebih dalam apalagi di altcoins, mendingan gue tunggu sampai interest rate-nya turun dan balance sheet-nya naik, ya itu juga boleh ya, tinggal lu yang tahu percis seperti apa. Kalau misalkan lu ngerasa bahwa aduh ini resikonya gak worth it, ya mendingan skip dulu aja, tunggu sampai terjadi pivot ya, pivot dari the Feds, dimana interest rate mulai turun dan balance sheet mulai naik ya. Bagus, ini artinya menjaga resiko ya. Ini aduh gue happy banget nih para subscriber gue udah pelan-pelan mengikuti ini ya, cara yang benar untuk trading gitu. Mikirin lu resiko instead of profit ya. Love it. Next dari Bro Aina. Wah, biasa pertanyaannya mantap nih ya. Karena seorang trader sesungguhnya adalah orang yang santai merespon pergerakan market dan bijak mengambil keputusan. Setuju ya. Kalau niat trading ingin cepat kaya, apalagi cuma ngarep di altcoin season, jangan-jangan yang salah dengan mindset dan kejiwaannya ya, overthinking dan overconfident. Itu dulu yang pernah saya alami. Tapi sekarang semenjak jadi pasien TCI ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit sembuh. Terima kasih Mak Toshi dan tim, sehat selalu untuk semuanya. Thank you. Semoga juga Bro Aina sehat terus ya. Dan ya itu sebenarnya gini sih, normal kalau kita berharap kita bisa cepat kaya dari markets begitu. Dan kalau mau dibilang di 2016 cycle pertama gue kayak gitu nggak mindsetnya? Yes, benar. Apalagi setelah BTC gue tuh basically nge-10x dari pertama kali gue beli di satu cycle itu. Kebayang gak sih? Ya, nge-10x, wah overconfident lah. Wah gila nih, gue udah profit bla bla bla. Tapi saat kita overconfident dan berusaha untuk ngatur-ngatur market, disitulah kita hancur. Makanya gue sampai berbusa-busa ya, sampai di-nicknamein emak ya, si emak. Karena ya cerewet, ngingetin terus jangan punya mindset yang salah seperti gue di 2016. Begitu. Jadi daripada lu ngerasain dulu sakit-sakitnya di market, mendingan ya dikasih tahu dulu resikonya. Begitu ya, mantap. Next dari Yuda Brata. Trims Om Toshi. Gua banyak nonton channel serupa tapi sekarang gua cuma mantengin di channel Om Toshi aja. Why? Because channel ini memberikan sajian yang smart education, analysis by data, dan mengajarkan kestabilan emosi bagi siapapun yang mau terjun di cryptocurrency. Terima kasih Om Tosh, ilmu yang bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Thank you for the kind words ya.
ya apa namanya, lagi-lagi ilmu kita bisa cari aja bisa cari di mana aja, tapi ya kita harus bisa filter juga apa yang kita tonton ya, karena ya jujurnya cukup banyak ya channel, bukan channel-channel lah, mungkinnya banyak, mungkin disebutnya sebagai influencer yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab begitu ya. Nah, tapi ya kalau dibilang ya bebas-bebasnya mereka aja sih, mereka mau bikin konten atau gimana. Tapi yang pasti tinggal kita sendiri yang harus menjadi filter untuk otak kita gitu. Kalau misalkan lo pernah dengar you are what you eat ya, jangan salah juga ya. Sama dengan konten, you are what you consume. Kalau lo consume konten-konten yang gak bermanfaat, konten-konten yang bikin lo FOMO, ya suka nggak suka kebiasaan baik lo pun bisa rusak begitu ya. Mantap, mantap, mantap ya. Semoga lu makin profitable di cycle ini ya. Next dari Juragan Launchpad. Wah, oke oke. Ya, orang super kaya pakai baju polos, tapi baju polos mereka mereknya Brunello dan Cucinelli yang harganya aja satu piece bisa sampai $400 untuk kaos polos. Yes, jadi gini, kalau orang yang bener-bener kaya banget, dia nggak peduli sama orang lain mikir dia seperti apa. Itu karena ya buat apa gitu, mereka tahu mereka kaya gitu. Tapi kadang-kadang orang yang pakai branding luar biasa besar gitu ya, wah beli baju tuh lebih gede brandnya dibandingin dibandingin apa nama ya, jadi isinya branding semua gitu ya, wah pengen flex flex ya, hype beast begitu ya. Itu biasanya ya not that rich gitu at the end of the day, atau maybe juga nouveau rich. Nah, itu seringkali jadi tidak bijak. Nah, dan lebih serem lagi di masa-masa ini karena banyak yang terinfluence dengan hype beast ya, terus apa mungkin Gucci Gang, ujung-ujungnya orang banyak yang melakukan ya pinjol untuk lifestyle yang mereka inginkan. Nah, itu lagi-lagi akan merusak masa depan. Bukan cuma bikin porto hancur, nggak, merusak masa depan. Karena itu akan merenggut semua daya beli kita. Begitu. Dan apalagi kalau udah pakai pinjol, ya lo tahu sendiri, itu lintah darat ya. Pinjol itu sebenarnya simple, itu lintah darat begitu. Nah, itu bunganya akan luar biasa besar dan itu akan membuat lu financially very insecure untuk kedepannya begitu ya. Next. Kayaknya udah nih. Coba kita cek dulu. Kemarin satu komplain, ada yang kelewat ya. Sekarang sih kayaknya udah jarang sih kelewat ya. Oke, beres ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Buy limitnya kita akan bahas Arbitrum, TON, dan juga XRP. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan yang pertama kita masuk ke Arbitrum. Untuk Arbitrum di sini kita sudah dapat posisi short, dan kalau lo konservatif sebenarnya udah kena target TP ya. Kena target TP untuk Arbitrum di sini di 0,516 ya. Nah, untuk yang kalian konservatif di situ berarti profit sebesar 3,42%. Buat yang agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 0,4805. Tetapi gue ingatkan lagi,
Nanti malam kita akan keluar data CPI, mulai dari setengah 8 sampai yang paling malam ada crude oil inventories di jam setengah 10. Jadi kalau udah dekat-dekat jam segini, buat lo yang konservatif pertimbangkan tutup posisi ya. Buat yang agresif ya monggo silakan ride the waves. Oke, next untuk posisi spotnya Arbitrum tinggal tersisa satu aja di 0,48. Next kita masuk ke ton. Untuk ton posisi short kita juga sudah kena target TP ya. Jadi ya minimal buat yang konservatif ya. Buat yang konservatif udah kena di EMA 20, profit sebesar 4,28%. Nah, untuk yang agresif di 5,13. Tapi ya lagi-lagi mengingatkan setengah 8 ya. Untuk posisi spotnya EMA 20 sudah kena, lalu selanjutnya di 5,13 dan di 4,88. Itu untuk posisi spot dan futures di ton ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP ini sebenarnya struktur baru ya. Jadi kita belum ada setup ya. Jadi sekarang mulai koreksi. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,519 atau kalau mau dibulatkan 0,52 juga bisa ya. Nah, kita bisa buka posisi long. Tapi karena masih jauh ya udah kita tunggu aja sampai terjadi retest pertama. Posisi spotnya, balimit pertama di 0,51, balimit kedua di 0,5, dan balimit ketiga di 0,492. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gue seperti biasa akan mengingatkan ya, atau memberikan sedikit wejangan untuk para, ini mungkin lebih untuk semua ya, karena mindset general aja ini, bahkan bukan cuma untuk trading ya, tapi untuk life in general begitu, karena sepertinya banyak yang lumayan suka dengan ya wejangan-wejangan untuk budgeting lah kasarnya ya. Jadi lagi-lagi budgeting ya itu sebenarnya yang paling simple adalah kita jangan sampai mengorbankan necessities untuk wants ya. Jadi keperluan ya dikorbankan untuk keinginan. Nah, udah otomatis kalau dari awal lu nggak bisa menunda keinginan lu, itu akan nggak ada duit untuk investasi. Itu udah sering banget terjadi kayak gitu. Jadi makanya gue udah sering bilang aturan 50-30-20. Itu cara paling gampang supaya lo dari awal nih dapat gaji nggak jadi berantakan. Ya, seperti yang gue bilang dari DCWT sebelumnya juga. Kalau kita nggak bisa mengatur hidup kita, kalau hidup kita nggak rapi, kita nggak bisa budgeting dan seterusnya, jangan berharap porto kita akan profit. Itu sering kali akan membuat porto kita jadi berantakan juga. Karena orang yang berantakan, portonya juga akan berantakan. Ya, jadi ingat 50-30-20, 50% untuk kebutuhan. Ya, dan lu harus jujur ke diri lu sendiri, kebutuhan. Yang kalau lu nggak bayar, ya jadi berantakan. Kayak contoh, lu nggak bayar uang kos, ya lu ditendang dari kos-kosan. Ya, lu misalkan nggak beli makan, ya lu mati lama-lama gitu ya. Dan seterusnya. Itu kebutuhan. Keinginan itu ya nongkrong, ya. Rokok pun masuknya ke situ ya. Rokok bukan kebutuhan, itu keinginan ya. Lalu nonton bioskop, pacaran, itu keinginan. Begitu. Itu di 30%. Ya, jadi masih lebih gedean keinginan kok dibandingin investasi. Nah, 20-nya itu untuk invest. Selama lu bisa ya lu bisa rapih dengan itu dan lu bisa komit dengan 50-30-20, itu adalah langkah pertama lu untuk bisa benar-benar profit di market. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.